masih ingat yang kemarin temanya seperti apa? Kebenaran yang teringat. Kebenarannya Teringat. ya, kayaknya masih belum jelas. Oke, hari ini tema adalah buta dengan mata terbuka. Mari kita satu suara, 1, 2, 3. Buta dengan mata terbuka. Ya. Seorang buta tetapi hidupnya seperti orang mata terbuka. Saya berbalik. Orangnya sudah, maksudnya matanya sudah terbuka tetapi hidupnya seperti buta. Ini bukan menceritakan 2000 tahun lalu. Sekarang juga ya. Banyak orang termasuk hamba Tuhan juga ya. Kelihatannya matanya terbuka tetapi masih belum melihat Tuhan. Masih belum mengerti kehendak Tuhan. Tetapi ini yang masih hidup tetapi orangnya itu masih buta. Siapa yang seperti kategori ini hari ini cuma belajar, ya. Yohanes pasal kita sedang belajar Yohanes mulai pasal 1 sampai saat ini pasal 9. Kalau saudara konsentrasi benar-benar, sangat beruntung kepada saudara waktu pasal depan. Ya, ini sedang kita belajar pasal 9 ayat, sebenarnya ayat 1 sampai 30 berapa, tapi saya semari yang penting 1 sampai 3. Coba ayat 1 hanya laki-laki ada. Laki-laki 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, Dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya. Orang melihat orang yang buta dari ayat 2 di sini, ayat yang perempat 1, 2, 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Sebentar. Rabi. Ini kenapa banget? Ini sekarang yang perempat 1, 2, ayat 2, 1, 2, 3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Siapa yang bertanya? Jadi walaupun cukup lama mengikuti Yesus Kristus, buta itu dari mana, artinya apa, itu belum tahu. Bukannya hanya yang muridnya aja, tetapi saudara dan saya juga. Kalau matanya maksudnya matanya walaupun terbuka masih belum mengerti, ya itu seperti orang itu, seperti murid. Di situ lebih siapakah yang berbuat dosa? Menurut pandangan mereka masih mengerti atau masih bahasa Indonesia karma. Pernah dengar karma? Kenapa dia yang masalah? Karena dia sendiri salah. Dia banyak berbuat dosa, banyak kurang perhatian. Nah itu katakan karma. Apalagi orang yang Hindu, wah lebih parah. Dia berbuat yang baik akan lahir manusia yang baik. Atau dia berbuat jahat, semut. Kadang-kadang ya hewan. Karena mereka percaya karma. Tapi orang yang muridnya juga seperti pikiran, seperti pandangan dia. Kemungkinan dia berbuat dosa sendiri atau ibunya atau papanya. Tapi jawab Yesus sangat jelas. Ayat 3 bersama 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Keyword itu adalah
saudara harus mengerti pekerjaan Allah bukan hanya orang yang buta, tetapi saudara dan saya juga. Kenapa orang dari jauh-jauh sampai ke sini? Kelihatannya nggak jelas apa yang Allah lakukan untuk masa depan. Kemarin yang hari Jumat, beberapa hari lalu saya ke Kalimantan. Pangkalaya. Mereka mengundang saya sebagai pengkhotbah. Tapi juga saya kaget sampai telah tiba sampai 1.000 orang. Semua orang kuliah seperti sudah. Tapi ya orangnya pada pendek. Katanya orang di sini banyak orang Dayak. Di sini ada yang Dayak? Sampai 1.000 orang. Sudah tahu waktu saya ke bahasa saya nggak jelas. Saya juga seperti bukan orang Indonesia, pinter bahasa Indonesia enggak. Kadang-kadang ya suka terbalik. Tetapi mulai jam 6 sampai jam 9 sudah selesai. Nah, setelah itu mereka jam 9 sudah tutup, tapi mereka tidak pulang. Mulai jam 9 sampai jam 10 mereka sukacita luar biasa, puji-pujian. Mereka nggak pulang. Saya melihat dan lokusnya menjamah mereka, semua 1.000 orangnya semua loncat dan sukacita yang luar biasa. Banyak orang Hindu bertobat, benar-benar bertobat, menangis itu. Kayak satu yang tempat yang kuliah, wah luar biasa. Menurut pandangan mereka, hari ini khotbah luar biasa. Saya tahu sendiri tidak luar biasa. Saya kan khotbah saya nggak pintar. Tapi menurut pandangan mereka luar biasa. Banyak orang bertobat. Kesaksian luar biasa. Saya lihat antara orang Kalimantan dengan orang Jawa, bedanya apa? Mereka benar-benar aus firman Tuhan. Walaupun bagaimanapun juga menurut persepsi sangat luar biasa. Walaupun perkataan salah, bahasa Indonesia terbalik juga, mereka persepsi bukan mereka pandangan mereka, tetapi menerima oleh Roh Kudus sangat yang luar biasa. Saya lihat di situ kayak gempa bumi. Jadi 1.000 orangnya sukacita nyanyi bersama mereka. Wah, saya kira ini kayak bisa tenggelam mati saya. Jadi saya bilang, ayo saya mau pulang, takut tenggelam ke bawah. Saya lagi bicara, benar-benar mereka itu haus firman Tuhan. Telah mendengar firman Tuhan, mereka bertobat, khususnya bukan orang yang lain, tapi orang yang Hindu. Tergantung persepsinya seperti apa. Hari ini juga ada yang kira-kira main-main, kira-kira apa ya, karena suruh ikut ya ikut. Kalau itu seumur hidup ya tidak berkati. Aus firman Tuhan. Saya hari ini pengen mau mendengar supaya hari ini saya juga tidak seperti yang buta. Kalau pikiran begini bisa berkati. Ya, jadi ayat 3 jawab Yesus, pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan hanya 2000 tahun lalu saya menceritakan, tapi hari ini Tuhan, saya sedang belajar di STP. Apa yang harus lakukan supaya pekerjaan Allah? Karena manusia sekali lahir sekali mati. Bukan yang hari ini yang dia yang mati. Wah, itu saya kan setiap minggu ya pakai Zoom ya, khotbah di Jumlah hari Selasa, hari Sabtu ada.
hari Kamis juga pemberitaan. Kadang-kadang satu orang kirim, istrinya kirim, Pak, hari ini Jono hamba Tuhan mati. Nah, kaget. Berapa hari lalu ketemu, tapi dia mati. Nobody knows. Tidak tahu kapan akan terjadi seperti apa. Bukan hanya hamba Tuhan, begitu mudah. Satu lagi, setelah berapa hari lagi, namanya Iwa, istrinya cantik lagi, muda. Mendadak lapasnya sulit, mati. Banyak ketemu sesuatu mendadak terjadi, saudara. Tetapi maksud saya bukan mati hidup. Sekali hidup, sekali pasti akan mati. Tetapi Tuhan mau pakai untuk kita, untuk supaya pekerjaan-pekerjaan Allah seperti apa. Kita juga mengikuti apa yang rencana Tuhan mau pakai kita, itu sangat luar biasa, sangat mulia menurut saya. Coba hari ini belajar lagi, ya buta. Ya, di sini ada buta 3 macam buta. Seperti tadi saudara mulai dari lahir juga ya. Terus di tengah-tengah hidup mendadak terjadi accident, ya, kecelakaan. Tadinya enggak masalah, tetapi dia tengah-tengah jalan dia kecelakaan. Ketiga, makin lama makin hidup tidak ada masalah, tetapi mendadak hilang indera penglihatan. Banyak saya orang lihat tadinya nggak masalah, mulai pertama dia mengingat bunganya sangat cantik, burungnya maksudnya terbaring kemana ya, pokoknya burungnya segala macam, tetapi tidak ingat lagi. Tidak ingat. Ini 3 macam. Tapi saya lihat satu orang Korea namanya Kang Myung. Dia waktu SMP suka sepak bola. Jadi teman-teman antara temannya dari sepak bola main sepak bola, dia tabrak di sini, matanya. Dia kakaknya ada perempuan, dia penjahit, bantu untuk anak, tapi dia juga kena stres dan dia juga mati. Ibu bapaknya setelah itu keluarganya semua mati. Wah, mendadak yang sangat penderitaannya luar biasa. Tetapi dia percaya Tuhan. Jadi semangat, ya sangat yang panjang untuk menceritakan tentang dia. Tetapi dia ke Amerika, akhirnya dia menteri Amerika. Wah, itu luar biasa. Bagaimana bisa orang buta menjadi menteri, tetapi maksudnya walaupun matanya tidak terbuka, tetapi dia hidup seperti orang, bukan seperti orang buta nggak mengerti. Dia betul-betul mengerti kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan memilih saya? Walaupun buta, tetapi Tuhan mau pakai saya. Di mana sampai Amerika dia pakai untuk sebagai menteri juga. Satu lagi, di sini perempuan yang sangat yang luar biasa, Fanny Crosby. J. Fanny Crosby. Wah, saudara, kemungkinan yang lagu yang lama dia punya menciptakan yang lagunya itu banyak sekali. Sampai 8.000 dia menciptakan buku. Tapi Korea ada bukunya seperti bukunya ada buku ragunya sudah fix. Jadi orang Korea semua percaya Tuhan di gereja, bukunya ini ada. Jadi sampai semuanya di mana saja buku itu sama. Sampai 23 ragunya dicantum di dalam di buku lagu. Dia mulai pertama dia bisa melihat bunganya, segala hal yang dia pengalaman. Anak kecil. Setelah itu matanya tidak kelihatan. Saya lagi bicara manusia hidup bukan masalah buta saja. Masa saya paham? Kalau nggak paham, ya ini saya mau tambahkan. Paulus juga matanya nggak jelas. Dia penyakit juga.
di dalam tangannya terikat. Jadi dia setelah masuk ke Yerusalem rumah, dia tidak bebas. Tetapi walaupun tidak bisa melihat, dia tujuannya itu ingin mau ke Eropa. Setelah itu menginjil sampai dunia ini banyak belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu dia pengen mau ke Eropa untuk menginjil. Walaupun pandangan saya dia tidak bisa bebas karena dia matanya seperti buta, tidak jelas, tetapi dia buta ini nggak masalah. Misi itu lebih kuat daripada yang lain. Dia pengen mau seperti apa itu lebih penting daripada saya kurang ini. Banyak ada alasan mencari. Kenapa orang sukses antara nggak sukses itu tujuan hanya satunya beda. Orang yang nggak sukses seribu macam alasan. Inilah masalah, itulah masalah. Tapi orang sukses tidak ada tergantung lingkungannya. Dia tidak ada mencari alasannya ini karena itu, nggak cari. Selalu dia positif, selalu pikir untuk masa depan. Masalah ini nggak ada masalah, buta pun juga nggak masalah. Karena Tuhan pasti akan pakai saya walaupun buta. Amin, saudara. Amin. Coba masuk sedikit dalam konsep sosial yang umum, ya termasuk orang Islam, orang Hindu, orang Korea juga ya. Ini karma dari sendiri atau dari orang tua. Tapi saya lagi bicara bukan karena dia berbuat dosa atau enggak. Ini bukan tujuannya. Oleh karena dia berbuat salah, oleh karena itu dia kena karma. Itu bukan maksud saya. Pikiran itu semua buang aja. Ini pasti ada rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu adalah ayat 3. Coba saudara baca 1, 2, 3. Karena hari ini mencari pokok keyword itu adalah apa artinya untuk saya. Bukan orang buta. Percuma orang buta 2000 tahun lalu itu nggak ada artinya. Saudara coba mencari pekerjaan Allah, atau Tuhan pakai saya sebagai di mana. Itu yang saudara harus mengerti hari ini. Nah, kenapa harus merudah ke tanah? Ayat 6. Coba ayat 6 membaca 1, 2, 3. Setelah semuanya itu, ia mudah kenapa Tuhan untuk membuka mata? Kenapa pakai tanah ini? Kalau biasanya di dalam nama Yesus bukalah matamu, begitu kan cukup. Kenapa dia harus pakai seperti tanah? Ini ada tujuannya. Coba lihat di saya. Waktu menciptakan manusia, pada mulanya Tuhan menciptakan laki dan maksudnya yang manusia pakai apa, saudara? Debu tanah. Nah, debu tanah pada mulanya. Sekarang dia membawa tanah supaya demonstrasi, memberi contohnya. Saya datang di sini bukan hanya kebetulan, tetapi rencana Tuhan seperti orang buta akan menjadi membuka, maksudnya melek. Tujuan ini semua orang seperti enggak kenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, supaya dia datang, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan, supaya masuk ke surga itu. Jadi dia satu macam contoh atau demonstrasi. Saya datang di sini untuk itu. Saya sedikit masuk di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Banyak orang kantuk, jangan kantuk. Ketika 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menemuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia yang kemudian makhluk
membentuk manusia itu dari teguh tanah. Kenapa dia pakai tanah untuk membuka matanya? 2 Korintus pasal 5:17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. ya, walaupun saudara waktu saya di mana hidupnya seperti itu adalah semua di dalam Kristus adalah lama sudah berlalu. Nggak usah pikir lama, nggak usah pikir kemana itu, nggak usah pikir mana. Saudara dan saya semua di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Amin, saudara. Amin. Jangan salah. Wah, saya orang yang lemah, saya kurang bangun. Itu nggak usah pikir. Ciptaan baru. Bagaimana caranya ciptaan baru? Ini yang membawa tanah supaya membuka mata dia seperti pakai tanah. Itu tujuannya buktikan saudara adalah ciptaan baru. Oleh karena itu saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Amin, saudara. Amin. Makin lama makin suaranya hilang. Nah, kenapa? Coba, saya sedang sakit. Justru saya tidak banyak ngomong, jadi supaya lebih bagus saudara membaca. Kenapa harus ke Siloam? Coba ayat 7, 1, 2, 3. Berilah rasulah dirimu dalam golan Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah pulih. Jadi Siloam maksudnya apa yang saudara tadi baca? Yang diutus. Diutus. Kenapa harus masuk ke Siloam? Supaya tahu kamu telah buka mata, harus pergi tempat yang sesuatu yang gak jelas. Itu maksudnya yang diutus. Jadi Tuhan mengutus kepada mereka di dalam kegelapan. Dia kenapa matanya terbuka? Supaya bukan hanya mata terbuka, tujuannya pekerjaan-pekerjaan Allah itu kamu pergi tempat yang NTT, Kalimantan mau kembali atau mau menikah di sini? Kembali, Pak. Laki-lakinya ganteng di sini. Laki-laki ganteng masih mereka nggak kembali. Banyak orang suka, oh jangan pergi ke Kalimantan, jangan NTT. Kenapa orang mata? Maksudnya coba konsentrasi saya. Dulu saudara tinggal di mana saya nggak mau tahu. Walaupun saudara masih di sini, masih tempat yang untuk ini adalah setempat Siloam. Bahasa saya masih belum paham. Setelah mendengar firman Tuhan, tadinya matanya nggak jelas, tapi matanya setelah mendengar firman Tuhan matanya terbuka. Setelah di dalam 4 tahun telah belajar, itu di dalam di STT di sini tadinya tidak jelas, tapi sekarang sudah jelas. Untuk apa? Untuk mengutus kepada di tempat di mana saja yang belum mengenal Tuhan. Ini baru dia mengerti. Jadi tadi maksudnya pekerjaan itu adalah kenapa Tuhan membuka, maksudnya membuka mata dia setelah itu Siloam supaya dia mengerti. Kamu telah membuka mata, harus pergi tempat itu. Itu maksudnya yang diutus. Nah, tapi rumah, maksudnya tetangganya dia nggak setuju. Coba pandangan para tetangganya, dia orangnya pengemis kan, selalu mengemiskan. Benar atau tidak? Ini bukan saudara dan saya.
setelah matanya terbuka, orang tetangganya telah melihat, orang ini yang orang pengemis, orang selalu nggak jelas, selalu dia duduk di mana saja, masa dia matanya terbuka? Nggak setuju. Nah, saya ulang lagi karena saudara matanya masih belum paham. Setelah saudara mendengar firman Tuhan atau setelah 4 tahun belajar di sini, sudah kembali sesuatu yang kegelapan, masih mau pengen kembali ke Mesir. Matanya udah terbuka, tetapi telah semua kembali, tempatnya sangat indah yang enak. Justru itu pacaran terus sampai matanya kembali lagi pacaran terus. Harusnya enggak, tapi saya banyak melihat orang seperti itu. STT kanan lagi. Saya tanya, kamu apain STT sampai 4 tahun belajar? Itu maksudnya matanya harus terbuka, tetapi kembali lagi dia pacar terus. Malu-malu aja dia. Dia nggak mau tahu karena kenapa? Matanya udah buta, nggak tahu apa yang lakukan dia sebagai hamba Tuhan. Itu maksudnya saudara sudah keluar dari Mesir. Tinggal aku lama dan Mesir. Sekarang saudara sedang belajar STT 4 tahun atau 5 tahun. Itu namanya perjalanan padang gurun. Tujuannya apa? Bukan? Kembali lagi Mesir lagi. Kembali lagi setelah itu menyenangkan diri sendiri. Dia tanya lagi, bagaimana matamu menjadi melek? Dia tanya tetangga, orang Farisi, semua orang pada tanya. Kamu sendiri gimana pendapatnya? Coba bahasa Inggris di tengah-tengah kan? Coba baca 1, 2, 3. Jangan-jangan saudara sendiri, I don't know who Jesus is. Saya suka puji-pujian, saya suka berdoa, tapi masih belum mengerti. Jawabnya diri sendiri. Orang-orang disebut, saya baca. Jawabnya ayat 11, orang-orang disebut Yesus mengatuk tanah dan mengoleskannya pada mataku. Dia sendiri omong, saya nggak tahu. Ini bahasa lain, katanya. Dia bilang, katanya orang Yesus menyelamatkan saya. Katanya doang. Masih dia sendiri belum mengerti. Padahal matanya sudah melek, tetapi dia sendiri belum tahu siapa yang menyelamatkan saya. Katanya Yesus. Katanya aja. Banyak orang setelah wisuda STT kanan hanya namanya aja, namanya sertifikatnya aja, tapi hidupnya seperti orang belum percaya Tuhan. Saya bukan bohong, saya benar-benar sungguh-sungguh saya bicara kepada saudara. Jangan asal-asal lewat di sini tanpa matanya terbuka. Seperti ini juga. Matanya udah terbuka, tapi dia sendiri nggak tahu. Katanya Tuhan. Padahal dia sendiri membuka mata dia, tetapi nggak tahu katanya Tuhan. Nah, tanya lagi. Pendapatmu bagaimana sendiri? Ayat 17. Kemungkinan dia nabi. Waktu itu nabi adalah banyak orang nabi.
Dia pikir dia masih belum tahu Yesus itu adalah seperti gimana, Mesia atau enggak tahu. Tapi ini adalah sebagai nabi, itu juga enggak jelas. Tapi satu perkataan yang sangat jelas, satu perkataan, ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, maksudnya dia dari atas, tidak mungkin berbuat yang mujizat seperti itu. Perkataan satu ini mulai baru matanya sedikit membuka, sedikit aja, hingga masih belum. Matanya sedikit membuka, kemungkinan dia dari Allah. Tapi di sini yang penting, hari ini penting di sini. Setelah itu dia mengajar, setelah matanya terbuka dia menginjil kepada orang tetangga, menginjil orang Farisi. Setelah itu mereka marah. Kamu orang pengemis, masa kamu mengajar saya? Kenapa? Pekerjaan Allah itu adalah, saudara coba lihat saya. Pekerjaan Allah itu, dia setelah matanya terbuka menginjil kepada orang-orang lain, rumah tetangga, orang Farisi, orang yang Yahudi menginjil. Setelah itu tujuannya pekerjaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Daerah di sini aja, jangan banyak orang. Luar biasa, dia mengerti maksud saya, seperti orang Kalimantan. Maksudnya saudara, dia mengerti. Berapa orang jawabannya sangat jelas. Setelah matanya terbuka, apa yang dia lakukan sangat jelas untuk menginjil kepada orang. Amin. Itu namanya Siloam. Itu namanya katanya, walaupun dia pada mulanya buta, tetapi hidupnya seperti orang, apa yang saudara, untuk tujuannya untuk menginjil kepada orang. Setelah itu tetangganya orang luarnya, orang Farisinya bilang, kamu keluar, mengusir dia, jangan kembali lagi, jangan seperti orang biasa, mengusir lagi. Wah, itu bahasa ini saya sangat suka. Teman-teman saudara, coba mulai hari ini teman-temannya coba menginjil. Kalau begitu orang Islam langsung nama saudara akan blokir. Itu namanya mengusir. Coba kadang-kadang menginjil kepada mereka, teman-temannya, teman baik, langsung namamu blokir. Jangan menginjil lagi kepada saya. Maksudnya ini semacam daerah komunitas itu mengusir dia. Itu adalah kamu dulu hidup di dalam kegelapan, sekarang sudah berpindah tempat yang terang sebagai orang percaya Tuhan. Harus mengusir. Kalau nggak mengusir gimana bisa pindah? Namanya bahasanya mengusir, tetapi maksudnya ini berpindah ke tempatnya orang penginjil itu. Coba bagaimana saudara, orang-orang tadinya hidupnya nggak jelas, orang buta, tetapi dia setelah keluar, arti yang Siloam seperti dia yang diutus, dia hidup sebagai penginjil. Itu namanya turning point. Seorang pasti sekali ada titik beloknya. Setelah itu dia, percayalah engkau kepada anak manusia. Dan setelah itu dia pengakuannya sangat jelas. Engkau adalah Tuhan. Coba nomor 2 aja. Jawabannya 1, 2, 3. Jawabnya, siapa Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Oh, I want to believe. Percaya kepada Tuhan. Itu seperti persis orang Kalimantan seperti itu.
Nah, satu yang contoh yang sangat baik untuk saudara dan saya, setelah Yesus Kristus mati dan bangkit, tapi 3 tahun mengikuti kepada Dia, setelah itu semua orang satu-satunya nggak percaya Tuhan. Sampai 3 tahun mengikuti Dia, makan bersama, dan Dia hidup bersama, tidur bersama. Tetapi setelah Yesus Kristus mati, nggak percaya. Yang pertama, telah melihat mayatnya, tidak ada, namanya Maria Magdalena. Pertama lihat, oh Yesus sudah bangkit. Setelah itu langsung lari kepada orang muridnya. Setelah itu dia sangat jelas, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Murid bilang apa yang katakan? Ini orang omong kosong. Enggak percaya. Siapanya? Muridnya sudah sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun ikut terus, mujizat terjadi, 5.000 orang makan bersama, orang yang mati dan hiduplah, segala mujizat terjadi. Tidak, mereka pengennya bukan seperti itu. Akhirnya mereka pulang masing-masing. Pulang masing-masing. Murid semua pulang. 2 orang akan pulang ke Emmaus. Setelah itu mereka jalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kok bisa terjadi? Bisa terjadi. Dia setelah 3 tahun makan bersama, tetapi sambil pulang ke Emmaus, Yesus jalan bersama dengan mereka. Mereka ini nggak tahu siapa yang bersama jalan mereka. Oleh karena menurut Alkitab tulisannya apa? Menurut mereka matanya menghalangi. Matanya menghalangi. Kalau saudara, kenapa tadi orang-orang setelah STT, karena setelah selesai masih orang pacaran terus karena matanya menghalangi. Karena dunia itu lebih tajam, lebih enak daripada firman Tuhan. Seperti bisa terjadi, bukan yang hanya banyak orang, tapi saudara juga seperti itu. Ya, bisa. Matanya lebih cenderung melihat dunia. Coba saudara, misalnya ini misalnya. Sehari apa libur gitu, sehari lihat video WhatsApp, di TikTok atau di Facebook, pokoknya lihat terus. Setelah itu jam 7 ada ibadah. Setelah itu duduk di sini, payungnya marah-marah, ayo matanya terbuka, tetapi masih tidak bisa melihat saya karena matanya orang cantiknya masih ada dalam matanya. Walaupun Yesus adalah Kristus, marah sangat yang kencang ngomong, tetapi masih ada matanya. Tadi yang melihat YouTube, cantiknya banyak muncul sini, cantik 1, cantik 2, cantik 3, sampai berbaris. Itu namanya matanya menghalangi, akhirnya tidak bisa mendengar firman Tuhan. Mereka 3 tahun ikut juga ya. Nah, setelah itu Yesus sendiri menginjil atau memberitakan Injil kepada dia. Dia membawa firman Tuhan, perjanjian lama, perkataan nabi-nabi, Yesus Kristus akan mati dan bangkit. Setelah itu
3 hal mereka mengambil keputusannya. 3 hal. Coba saudara terakhir 2 menit selesai. 3 hal. Pertama, telah mendengar firman Tuhan, mereka matanya terbuka. Setelah matanya terbuka, dia tahu itu adalah Yesus. Keduanya hatinya berkobar. Kalau mendengar firman Tuhan, hatinya berkobar. Cewek 1, 2, 3, 4 yang cantik pun juga tidak konsentrasi lagi. Ya, aminnya cuma 1 orang. Hatinya berkobar itu adalah Roh Kudus diam dalam hati. Ketiga, dia langsung langsung ke Yerusalem. Kalau menurut di sini, coba lihat paling di bawah. They rose up, they very hour itu maksudnya immediately. Pokoknya nggak ada waktu untuk buru-buru. Ayo kembali ke Yerusalem. Ini bukan direksi yang benar. Direksi benar itu adalah kampung itu direksinya salah besar. Kita direksinya ke Yerusalem. Tidak hitung besok, lusa, tidak hitung. Hari ini langsung ke Yerusalem. Itu apa? Yerusalem di situ bisa jadi mati, bisa jadi masuk ke penjara. Sangat yang seremnya luar biasa. Orang Yahudi sendiri lapor, ini dulu orang percaya Yesus Kristus, bawalah langsung hari ini bawa, dia bisa mati. Terus di koinnya di sini tulisannya Kaisar is the Son of God. Kaisar adalah anak Allah. Orang-orang percaya nggak mungkin Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak Kristus, nggak mungkin. Mereka tidak pakai koin. Justru itu membeli nasi, beras dan kayak begini nggak bisa, karena dia nggak pegang koinnya. Menderita kehidupan pada dasarnya. Roma pernah prajurit orang mencari orang Kristen, itu yang banyak rumah-rumah itu nggak benar. Tetapi saya siap kembali ke Yerusalem untuk siapa? Tadi saya saudara bicara, saya kembali NTT, kembali Palembang tadi itu adalah bukan karena masalah pacar atau tidak, bukan ibu bapak, bukan. Saudara benar-benar menjadi muridnya. Kalau murid yang benar-benar, wah saya mati pun juga tidak masalah. Saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, maksudnya seperti itu. Hatinya terbuka, hatinya selalu berkobar, bisa menolak segala hal-hal yang gak benar. Ketiga, tahu posisi saya harus di mana. Posisi saya harus di mana itu tahu. Bukan untuk tempat yang malam-malam aku sendiri. Roh Kudusnya nggak setuju. Tidak bakalan setuju kalau Roh Kudusnya menyala di dalam hati itu. Kesimpulan hanya baca aja karena saya mulai sakit. Maka pada mereka 1, 2, 3. Maka pada mereka siapa membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap.
mereka mendengar tidak menangkap, tidak menangkap juga. Apa yang tempat saudara harus memutus, apa yang tempat saudara harus posisi berdiri, itu adalah posisi yang ke situ, saudara. Tadi saya bilang NTT Kalimantan bukan tujuannya seperti itu, di mana saja seperti itu. Mendengar tidak mengerti, mereka semua melihat tapi tidak menangkap, di mana saja. Itu saudara di tempat di situ adalah posisi yang benar. Coba yang orang ya, walaupun dia nggak jelas, tetapi lumayan dia mengerti bahasa lagu Indonesia. Tapi tepuk tangan supaya semangat. Ininya nggak tepuk tangan. Kalau tepuk tangan kita udah harus bayar berapa enggak kan? Coba satu suara, tetapi 1, 2, 3. Tetapi derajat matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Itu saudara berbahagia. Masih bisa mendengar, masih bisa melihat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Coba satu lagu. Dia mengerti. Persoalan yang sedang terjadi.
Seperti murid yang pulang ke Emmaus, kadang-kadang kita mata yang mengalami, kadang-kadang tidak mengerti Tuhan. Kami ingin mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya mata kami terbuka, supaya mata kami terbuka melihat Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tahu apa yang harus lakukan, apa yang harus, posisi yang harus berdiri Tuhan, supaya banyak di dunia masih belum mengenal Tuhan. Rumah tetangga, orang-orang di Jawa Tengah, seluruh Indonesia, Tuhan pakailah estetikana. Jangan sampai kembali ke Mesir, jangan sampai kembali ke dunia, jangan sampai terikat ke dunia Tuhan, supaya mata kita terbuka melihat apa yang lakukan, apa yang harus kita kunjungi. Pakailah estetika ini, walaupun kadang-kadang belum tahu apa yang harus terjadi. By Jesus I believe. I believe you. Such a fantastic game you did a good job so far. So that Tuhan pakailah kami sebagai kehendak Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.